Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 233. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kita dapat menghentikan perdagangan gelap itu. Ketika mereka siap untuk berangkat ke sasaran, setelah senja turun, maka Risang telah memanggil beberapa orang bebahu. Demikian mereka datang, maka mereka pun segera dilibatkan dalam penyergapan itu tanpa mereka ketahui lebih dahulu. Dengan demikian, maka rahasia penyergapan itu tidak akan pernah didengar oleh orang lain. Kelompok para pemimpin tanah perdikan Sembojan itu dengan hati-hati merayap mendekati tempat penyeberangan para pedagang gelap itu. Ternyata mereka tidak melewati lorong yang paling sempit sekalipun. Mereka telah mempergunakan padukuhan yang hampir dekat dengan perbatasan untuk memindahkan bahan pangan itu dari tanah perdikan ke Kademangan Jeruk Gede. Seorang yang halamannya cukup luas, telah membuka dinding hatamannya dengan membuat pintu butulan yang besar justru menghadap ke perbatasan. Pada jarak yang pendek itulah, para pedagang gelap memindahkan bahan pangan yang mereka beli dari tanah perdikan dan demikian mereka melintasi perbatasan. Mereka lebih aman, karena para bebahu Kademangan Jeruk Gede hampir seluruhnya telah terpengaruh oleh perdagangan itu pula. Untuk mengamati arus bahan pangan itu, maka para pemimpin tanah perdikan itu memang harus memasuki perbatasan Kademangan Jeruk Gede. Dengan terpaksa Risang memang harus menyeberangi perbatasan bersama beberapa orang agar mereka dapat mengawasi usaha untuk mengeluarkan bahan pangan itu dari tanah perdikan Sembojan dengan jelas. Karena itu, maka mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Jika mereka dapat diketahui oleh para petugas dan pengawas dari Kademangan Jeruk Gede, maka mereka akan mengalami dua kesulitan. Mereka akan dapat dituduh melakukan pelanggaran memasuki Kademangan Jeruk Gede dengan niat buruk, serta mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap langsung di tempat orang-orang yang menyusupkan bahan pangan keluar tanah perdikan. Bahan pangan yang mungkin akan mengalir ke Madiun, karena orang-orang kaya di Madiun berusaha untuk mengisi lumbung-lumbung di Madiun untuk menghadapi kesulitan pangan karena ribuan prajurit yang sedang berkumpul di Madiun. Seorang demi seorang, maka sekelompok kecil orang-orang tanah perdikan itu menyusup perbatasan, mendekati tempat yang diperkirakan akan menjadi lintasan penyeberangan bahan pangan itu. Namun mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Sementara beberapa orang bebahu yang oleh Risang disertakan dalam tugas itu, diperintahkan untuk menunggu di perbatasan. Mereka akan mendapat isyarat jika saatnya telah datang. Sementara itu, di sebuah halaman yang luas, yang mempunyai sebuah pintu butulan menghadap ke perbatasan, telah terjadi kesibukan. Meskipun pintu butulan itu masih tertutup, tetapi segala persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya di belakang dinding halaman yang cukup tinggi. Dalam pada itu, Gandar telah merayap dengan sangat berhati-hati mendekati halaman itu. Dengan sangat berhati-hati pula ia telah memanjat sebatang pohon di luar halaman itu untuk melihat apa saja yang terjadi di dalamnya. Meskipun di malam hari, namun ketajaman mata Gandar dapat melihat beberapa pedati yang sudah dimuati bahan pangan siap untuk bergerak. Sepasang lembu telah dipasang di setiap pedati yang berjajar berurutan. Gandar dengan tegang menyaksikan persiapan itu. Lapun melihat beberapa orang bersenjata hilir mudik di sekitar pedati-pedati itu. Tetapi juga di pintu butulan yang masih tertutup itu. Ternyata apa yang dilaporkan oleh pengawal kepercayaannya yang berhasil menyusup ke lingkungan para pedagang gelap bahan pangan itu benar. Malam itu akan terjadi penyusupan besar-besaran bahan pangan keluar tanah perdikan Sembojan, yang agaknya bukan yang pertama kali terjadi. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh para pemimpin tanah perdikan itu agaknya tidak sia-sia. Mereka akan dapat melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan. Karena itu, maka Gandar pun kemudian telah memberikan laporan kepada Risang, apa yang telah dilihatnya. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan itu kemudian telah beringsut mendekati sasaran. Mereka memang terpaksa melintas di seberang perbatasan agar mereka tidak langsung dapat diketahui oleh orang-orang yang bertugas untuk mengamati keadaan. Risang telah merencanakan untuk menghentikan iring-iringan itu tepat di perbatasan, setelah satu atau dua pedati melintas. Namun Risang pun telah menentukan, bahwa tempat penyergapan itu harus berada di perbatasan. Demikianlah, maka Risang dan para pemimpin tanah perdikan itu menunggu. Menurut perhitungan mereka, maka mereka akan dapat mengatasi sejumlah pengawal dari bahan pangan yang akan dibawa melintasi perbatasan itu bersama para bebahu yang masih menunggu isyarat. Ketegangan terasa semakin mencengkam. Pintu butulan itu masih juga belum terbuka.
Rasa-rasanya mereka sudah menunggu terlalu lama. Bahkan bintang pun rasa-rasanya telah bergeser semakin ke barat. Namun ternyata mereka terkejut ketika mereka mendengar langkah mendekat. Bahkan orang yang sedang berbicara, justru dari arah Kademangan Jeruk Gede. Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan itu bersembunyi semakin baik. Dengan sungguh-sungguh mereka memperhatikan orang-orang yang lewat itu. 4 orang, desis Risang ketika ia melihat 4 orang berjalan dengan tergesa-gesa melintasi perbatasan menuju ke pintu butulan yang masih tertutup itu. Sejenak kemudian, dalam keremangan malam Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan yang lain itu melihat orang-orang itu mengetuk pintu butulan. Bahkan mereka dengan jelas mendengar ketukan itu yang agaknya dilakukan dengan isyarat sandi. Ketukan itu terdengar 2 kali, 3 kali berturut-turut. Sejenak kemudian, maka pintu butulan itu terbuka sedikit. Nampaknya sedang terjadi pembicaraan antara orang-orang yang datang itu dengan orang-orang yang ada di belakang pintu. Namun kemudian, maka pintu itu pun terbuka. Tidak hanya sebagian, tetapi pintu yang cukup lebar itu terbuka sepenuhnya. Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan yang lain pun segera bersiap. Nampaknya iring-iringan pedati yang membawa bahan pangan itu akan segera bergerak. 4 orang yang datang itu tentu membawa pesan atau isyarat, bahwa pedati-pedati itu sudah dapat berangkat melintasi perbatasan. Agaknya mereka menganggap bahwa keadaan aman. Sementara pengawas-pengawas mereka pun tidak memberikan laporan apa-apa, sehingga mereka menganggap bahwa penyerahan bahan pangan itu tidak akan terganggu. Sebenarnya lah seperti yang diduga, bahwa pedati-pedati yang berisi bahan pangan itu mulai bergerak. 4 orang yang datang dan mengetuk pintu butulan itulah yang berjalan di paling depan. Kemudian, 2 orang yang lain di belakangnya. Baru kemudian pedati yang pertama keluar dari pintu butulan itu. Risang menjadi berdebar-debar. Sebagaimana dilaporkan oleh Gandar, bahwa pengawal bahan pangan itu cukup banyak. Di antara mereka tentu terdapat orang berilmu tinggi. Sementara itu, para pemimpin Tanah Perdikan serta para bebahu yang pada saat terakhir dipanggil oleh Risang, jumlahnya tidak sebanyak mereka itu. Namun Risang merasa, bahwa yang dilakukannya itu adalah kewajibannya. Karena itu, maka Risang tidak berniat untuk mundur dari rencananya. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun merayap dengan lamban. 4 orang yang berjalan terdahulu rasa-rasanya tidak sabar. Mereka berjalan mendahului, namun kemudian berhasil dan memberi isyarat untuk berjalan lebih cepat. Tetapi lembu yang menarik pedati itu tidak mengerti syarat yang diberikan. Meskipun punggungnya dicambuk beberapa kali, tetapi lembu itu memang tidak dapat berjalan lebih cepat lagi. Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan itu sudah bergeser sampai ke perbatasan. Mereka siap untuk meloncat bangkit untuk menghentikan iring-iringan itu. Namun Risang memang menunggu pedati yang pertama melintasi perbatasan dan ketika pedati yang kedua tepat berada di perbatasan maka Risang pun memberi isyarat kepada para pemimpin Tanah Perdikan. Serentak mereka pun telah berloncatan dari balik perdu. Dengan lantang Risang berkata, "Berhenti." "Berhentilah." Orang-orang yang berada di depan pedati itu terkejut. Ketika mereka berpaling, maka dilihatnya beberapa orang berdiri tegak di perbatasan. 4 orang itu segera berloncatan mendekat. Seorang di antara mereka bertanya lantang, "Hi, siapakah kalian?" Tetapi seorang yang lain dengan suara bergetar berdesis, "Angger Risang." "Ya, Ki Bekel," jawab Risang. Ternyata orang yang mengenalinya itu adalah Ki Bekel dari padukuhan terdekat dengan perbatasan tetapi di lingkungan Kademangan Jeruk Gede. Inikah sebabnya? Maka tanah yang membentang sampai ke perbatasan di lingkungan padukuhan Ki Bekel menjadi tanah bera yang tidak pernah ditanami. Aku kira tanah ini menjadi kering karena jaringan airnya rusak. Tetapi agaknya ada kesengajaan agar tanah kering ini dapat menjadi jalur jalan bahan pangan ini. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang yang lain, yang juga dikenal oleh Risang sebagai bebahu Kademangan Jeruk Gede berkata, "Apa salahnya?" "Itu adalah hak Ki Bekel. Apakah tanahnya akan ditanami atau dibiarkan bera atau digali sedalam jurang jero sekalipun, itu orang lain tidak akan dapat melarangnya. Aku tidak akan pernah melarangnya. Aku memang tidak berhak melarang. Bukankah aku juga tidak berhak berusaha melakukannya? Aku hanya mengatakan bahwa itulah sebabnya maka tanah ini dibiarkan menjadi tanah kering. Itu bukan urusanmu. Nah, sekarang, kenapa kau hentikan iring-iringan ini?
Bertanya bebahu itu, aku tidak ingin bahan pangan dari tanah perdikan dikuras keluar. Jawab Risang, tetapi yang kami lakukan adalah perdagangan yang sah. Kami dan para pedagang bahan pangan ini membeli bahan pangan dari orang-orang tanah perdikan. Kemudian bahan pangan yang sudah kami beli itu kami bawa keluar karena itu sudah menjadi milik kami. Risang menggeleng. Katanya, tidak. Aku sudah menentukan bahwa bahan pangan tidak boleh dibawa keluar. Tanah perdikan menjadi kekurangan pangan, terutama di sisi utara ini. Harga pangan menjadi semakin naik. Aku harus melindungi orang-orang yang kekurangan. Yang sawahnya sempit sehingga nanti panennya tidak mencukupi sehingga mereka harus membeli kekurangan bahan pangannya. Juga mereka yang memilih pekerjaan lain dan tidak bertani. Aku tidak peduli, itu adalah persoalanmu dengan orang-orangmu. Aku adalah kepala tanah perdikan Sembojan. Aku berhak membuat peraturan, bahwa bahan pangan tidak boleh keluar dari tanah perdikan. Itu adalah pertanda bahwa peraturanmu bertentangan dengan keinginan rakyatmu sendiri. Mereka masih juga menjual bahan pangan kepada kami. Tetapi Risang pun langsung mengatakan, 2 orang korban telah cukup. Itukah yang kau katakan bahwa rakyatku memang menghendaki perdagangan gelap ini dengan sukarela? Apakah yang kau maksud dengan korban itu? Bertanya bebahu jeruk gede itu. Apakah kami masih harus menjelaskan? Aku kira kalian lebih mengetahui tentang kedua orang korban itu. Siapakah mereka? Karena apa? Dan siapa yang telah membunuhnya? Jawab Risang, kau mengigau anak muda. Sebagai seorang kepala tanah perdikan, kau tidak boleh kehilangan kendali perasaanmu. Itu tentu akan sangat membahayakan bukan saja bagimu sendiri, tetapi justru bagi tanah perdikanmu. Aku tidak berkeberatan akan pernyataanmu itu. Tetapi sekarang aku perintahkan, bahan pangan itu tidak boleh dibawa keluar tanah perdikan Sembojan. Aku tidak peduli. Itu adalah hak kami, berkata orang yang tidak mengenal Risang itu. Sekali lagi aku perintahkan, pedati-pedati itu harus kembali dengan muatannya. Tidak sebutir padi pun yang keluar dari tanah perdikan. Itu pedati-pedatiku, berkata orang itu. Setelah muatannya dibongkar, bawa pergi pedati-pedati itu. Tetapi aku juga ingin menangkap orang-orang yang telah membunuh rakyat tanah perdikan. Anak muda, berkata orang itu, kami adalah pedagang-pedagang yang berpengalaman. Kami tidak pernah mengalami perlakuan yang demikian buruknya sebagaimana perlakuan kepala tanah perdikan Sembojan. Karena itu, aku minta kau cabut semua persyaratanmu itu. Geram orang itu, aku justru harus menegaskan. Bawa bahan pangan itu kembali, atau kami harus mempergunakan kekerasan. Bagus, jawab orang itu, kami akan mempertahankan hak kami apapun yang akan terjadi. Semua orang tentu akan mengutuk tanah perdikan Sembojan yang telah melanggar hak para pedagang. Dengan demikian, maka Sembojan akan terpencil dari dunia perdagangan antar daerah yang tentu sangat diperlukan bagi tanah perdikan. Tidak, jawab Risang, kami membuka arus perdagangan. Tetapi bukan perdagangan gelap seperti ini. Sekarang, sekali lagi aku perintahkan, bawa kembali bahan pangan kami. Orang itu ternyata tetap bertahan. Karena itu, maka ia pun segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk bersiap. Namun Ki Bekel Pedukuhan sebelah yang termasuk lingkungan Kademangan Jeruk Gede itu berkata terbata-bata, nanti dulu. Apakah kita tidak dapat membicarakannya? Maaf Ki Bekel, berkata Risang, tidak ada pilihan lain. Tetapi pedagang yang marah itu juga berkata, kami akan mempertahankan hak kami. Kepada orang-orangnya pedagang itu berteriak, lanjutkan perjalanan. Kita membawa milik kita sendiri. Jika kepala tanah perdikan akan merampok milik kita, maka kita akan mempertahankannya. Apapun yang akan terjadi, para pengawal pedati itu pun segera mempersiapkan diri. Jumlah mereka memang cukup banyak. Namun Ki Bekel masih berkata, tahan dahulu. Kenapa kita harus mempergunakan kekerasan? Tergantung kepada para pedagang gelap itu Ki Bekel. Tergantung pula kepada Ki Bekel dan para bebahu Kademangan Jeruk Gede. Apakah kami harus mempergunakan kekerasan atau tidak, jawab Risang. Tetapi yang menyahut adalah pedagang gelap itu, aku tidak peduli. Tetapi kami tidak mau dirampok, apalagi oleh seorang kepala tanah perdikan. Risang tidak menjawab lagi,
Lapun segera memberi isyarat pula kepada para bebahu yang menyertainya, yang masih menunggu perintah. Demikian isyarat itu mereka terima, maka para bebahu itu pun segera mulai bergerak. Mereka berjalan di sepanjang bibir padukuhan mendekati iring-iringan pedati yang terhenti itu. Pedagang gelap itu melihat keadaan yang nampaknya akan menjadi semakin buruk. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, "Bawa milik kita ke seberang perbatasan." Orang-orang Jeruk Gede lebih mengenal tatanan perdagangan daripada orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi risang, para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan serta para bebahu segera mempersiapkan diri. Mereka telah berdiri berderet di perbatasan. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka benar-benar telah bersiap untuk mencegah arus perdagangan gelap itu. Sementara itu, beberapa orang pengawal Tanah Perdikan sendiri yang terlibat dalam perdagangan itu menjadi bingung. Seharusnya mereka ikut mengamankan bahan pangan itu sampai lewat perbatasan. Namun ketika mereka mengetahui bahwa kepala Tanah Perdikan Sembojan sendiri yang ada di perbatasan, maka rasa-rasanya mereka kehilangan keberanian untuk melakukannya. Karena itu, sebelum segala sesuatunya terjadi, maka pengawal kepercayaan Gandar yang berada di antara para pengawal yang telah terbius oleh uang itu telah menyebarkan gagasannya, kita lebih baik menghindar dari benturan kekerasan ini. Apakah kita akan melawan para pemimpin kita sendiri? Bahkan mungkin kawan-kawan kita yang dapat dikerahkan oleh kepala Tanah Perdikan kita jika mereka merasa memerlukannya. Para pengawal yang terlibat itu memang ragu-ragu. Tetapi seorang di antara mereka berkata, "Kita sudah mereka bayar untuk ikut mengamankan bahan pangan ini sampai ke seberang perbatasan." Kepercayaan Gandar itu berkata, "Tetapi kita kini telah gagal. Ternyata iring-iringan ini telah berhasil disergap. Siapapun yang menang dalam benturan kekerasan ini, kita akan mengalami kesulitan jika kita tetap berada di sini. Jika para pedagang itu menang dan berhasil menyeberang, kita tentu dituduh tidak mampu melindungi mereka sehingga rahasia mereka dapat diketahui oleh kepala Tanah Perdikan Sembojan. Nasib kita tentu akan seperti dua orang yang sudah terbunuh itu. Sementara kita tidak akan dapat minta perlindungan kawan-kawan kita karena dengan demikian mereka akan mengetahui bahwa kita telah terlibat dalam perdagangan gelap. Sebaliknya jika para pemimpin Tanah Perdikan ini yang menang, sementara kita berada di sini, maka kita pun akan ditangkap dan dianggap sebagai pengkhianat." Ternyata gagasan itu dapat diterima oleh para pengawal yang telah terlibat. Sehingga karena itu, maka mereka yang sebagian masih berada di antara pedati-pedati yang berderet terhenti di dalam halaman rumah yang luas itu, berusaha untuk dengan diam-diam meninggalkan tempat itu. Mereka telah memberitahukan pula kepada kawan-kawan mereka yang sudah berdiri di luar halaman dan bahkan ada di antara mereka yang sudah bersiap untuk ikut melindungi bahan pangan itu. Dengan demikian, maka satu demi satu para pengawal itu dengan diam-diam meninggalkan tempat penimbunan bahan pangan itu. Sementara itu, para pedagang gelap yang memimpin pengangkutan bahan pangan itu telah memerintahkan orang-orang itu melindungi pedati-pedati yang akan melanjutkan perjalanan. Dalam pada itu, dua orang yang agaknya juga termasuk sebagai pedagang gelap itu bergerak mendekati para pemimpin dari Tanah Perdikan itu. Keduanya terkejut. Dalam keremangan malam di tempat terbuka, maka keduanya merasa sudah pernah bertemu dengan anak muda yang disebut sebagai kepala Tanah Perdikan Sembojan itu. Selagi orang itu termangu-mangu, maka tiba-tiba saja Sambi Ulum bertanya, "Kenapa kau memandang kepala Tanah Perdikan Sembojan seperti itu?" Orang itu tidak segera menjawab. Namun risanglah yang berkata, "Kita memang pernah bertemu." "Jadi kau kepala Tanah Perdikan ini anak muda?" bertanya seorang di antara mereka. "Sekarang kau tidak akan mentertawakan kuda kami lagi," sahut Jatiwulung. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka segera berkata kepada kawannya yang telah mengisyaratkan untuk melanjutkan perjalanan. "Kita memang tidak mempunyai pilihan lawan kecuali melindungi hak milik kita dengan cara apapun." Sebenarnya lah, maka pedagang gelap yang datang bersama Ki Bekal itu telah meneriakkan aba-aba, agar pedati-pedati itu mulai bergerak. Tetapi pada saat yang bersamaan, seorang bebahu Tanah Perdikan dengan tangkas telah meloncat ke depan pedati yang berada di perbatasan, menarik dan berusaha memutar arah pedati itu kembali ke Tanah Perdikan. Namun seorang pengawal perdagangan gelap itu telah meloncat menyerangnya. Untunglah bahwa bebahu yang lain melihatnya, sehingga ia sempat memotong serangan itu. Demikianlah maka pertempuran pun mulai menyala. Para pedagang gelap beserta pengawalnya segera menyerang orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Mereka menyadari bahwa waktunya tidak terlalu banyak. Sementara pertempuran berlangsung,
Mereka harus sudah membawa pedati-pedati itu ke Seberang, sehingga jika para bebahu itu memanggil para pengawal, pedati-pedati itu sudah berada di Seberang. Ternyata para pengikut pedagang-pedagang gelap itu cukup banyak. Mereka berlari-larian membantu kawan-kawan mereka yang sudah terlibat dalam perkelahian. Namun ada juga yang teringat kepada para pengawal tanah perdikan sendiri yang telah mereka bayar untuk membantu mengamankan penyeberangan bahan pangan itu. Tetapi mereka sudah hilang di telan gelapnya malam. Orang-orang tanah perdikan itu telah berkhianat, teriak salah seorang pedagang gelap itu, kita sudah membayar mereka dengan upah yang tinggi. Tetapi dalam keadaan seperti ini mereka telah menghilang. Para pedagang gelap serta pengikutnya itu pun mengumpat-umpat. Tetapi mereka tidak dapat sekedar marah-marah. Di hadapan mereka para pemimpin dan bebahu tanah perdikan Sembojan telah mulai bertempur. Demikianlah, maka pertempuran itu pun segera meluas. Para pedagang gelap itu pun segera menyerang Risang dan para pemimpin yang lawan. Orang yang pernah mengejek kuda-kuda Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung telah melibatkan diri pula dalam pertempuran itu. Seorang di antara mereka, yang bertempur melawan Risang pun berkata, "Kau ternyata seorang pembohong." "Kenapa?" bertanya Risang. "Kau tidak berani mengaku bahwa kau adalah kepala tanah perdikan Sembojan pada waktu itu." "Aku menganggap bahwa hal itu tidak perlu. Tetapi ternyata kita sekarang bertemu lagi. Dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mengatakan siapakah aku sebenarnya. Kenapa waktu itu kau tidak mengaku bahwa kau adalah kepala tanah perdikan Sembojan? Buat apa aku bercerita tentang kedudukanku kepada orang-orang yang bertemu di perjalanan? Apakah aku harus dengan menengadahkan kepalaku berkata, aku adalah kepala tanah perdikan?" "Bohong, kau memang pembohong dan juga penakut. Kau takut bertanggung jawab atas jabatan yang kau emban." Risang tidak menjawab. Orang yang sedang kecewa dan marah dapat berkata apa saja. Tetapi ia tidak perlu menghiraukannya. Bahkan Risang telah mulai menyerang orang itu agar orang itu tidak lagi banyak berbicara. Demikianlah, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para bebahu segera mengerahkan kemampuan mereka. Namun ternyata bahwa lawan memang terlalu banyak. Sehingga dengan demikian, maka para bebahu itu pun mulai terdesak. Namun dalam pada itu, Sambiwulung, Jatiwulung dan Gandar telah bertempur dengan garangnya. Ilmu mereka yang tinggi memang tidak tertandingi. Bahkan para pemimpin dari mereka yang berusaha untuk melakukan perdagangan gelap itu pun segera mengalami kesulitan, sehingga mereka harus menyusun kelompok-kelompok kecil untuk bertahan. Sambiwulung dan Jatiwulung memang harus menghentak lawan-lawan mereka untuk menghisap lawan. Jika tidak demikian, maka para bebahu akan menjadi semakin sulit menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak itu. Kecuali mereka, seorang lagi telah bertempur dengan tangkasnya. Orang yang sama sekali tidak ikut berbicara di antara para pemimpin tanah perdikan itu dengan para pedagang gelap. Tidak seorang pun di antara para pedagang gelap itu yang menduga bahwa orang itu adalah seorang perempuan. Apalagi di malam hari dalam pakaian yang tidak berbeda dengan pakaian orang yang lain yang hadir di tempat itu. Namun ternyata bahwa orang itu, Nyi Wiradana, bertempur dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh lawan-lawannya. Karena itu, maka kemudian ada 3 orang yang berkelompok untuk melawan orang itu. Dalam pada itu, para bebahu Kademangan Jeruk Gede serta Ki Bekel Padukuhan sebelah tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun telah terlibat pula dalam pertempuran itu. Namun Ki Bekel dan para bebahu Kademangan Jeruk Gede bukan saja menjadi gelisah karena pertempuran yang semakin sengit itu, tetapi akibat dari peristiwa itu bagi padukuhannya dan bagi Kademangan Jeruk Gede. Mereka tidak dapat ingkar bahwa tanah perdikan Sembojan adalah sebuah tanah perdikan yang kuat. Tanah perdikan Sembojan memiliki sejumlah pengawal yang tidak kurang dari 1 kesatuan prajurit yang berpengalaman. Jika saja pada saat yang lawan, denda menyala di jantung tanah perdikan itu, maka Kademangan Jeruk Gede tidak akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi hal itu sebenarnya telah dipikirkan oleh Ki Demang Jeruk Gede yang juga terlibat dalam perdagangan gelap itu. Bukan saja salah seorang di antara pedagang gelap itu yang pernah menjanjikan perlindungan, tetapi ternyata bahwa seorang senapati dari Madiun, yang memang mendapat tugas untuk mempersiapkan bahan makanan dan perbekalan, pernah berkunjung ke Kademangan Jeruk Gede. Senapati itulah yang telah menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan perlindungan. Kami memerlukan bahan pangan itu. Karena itu,
Maka kami akan melindungi jalur arus bahan pangan itu, berkata senapati yang pernah datang ke Kademangan Jeruk Gede itu. Janji itulah yang kemudian menjadi pegangan Ki Demang Jeruk Gede sehingga ia berani melibatkan diri dalam perdagangan gelap itu bersama para bebahu dan beberapa orang bekel, terutama yang berbatasan dengan tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, pertempuran di perbatasan itu menjadi semakin sengit. Risang yang dengan cepat berhasil mendesak lawannya, kemudian harus menghadapi 3 orang lawan. Pedagang gelap yang terdesak itu telah memanggil 2 orang pengikutnya untuk bersama-sama menghadapi anak muda yang ternyata adalah kepala tanah perdikan Sembojan itu. Namun dengan demikian, maka tugas para bebahu pun menjadi semakin ringan. Mereka tidak lagi harus berhadapan dengan terlalu banyak orang. Apalagi ketika Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan Nyi Wiradana mulai mengurangi jumlah lawan. Beberapa orang pengikut dan bahkan beberapa orang di antara pedagang gelap itu telah terluka. 1-2 orang terpaksa menghentikan perlawanan, karena lukanya ternyata cukup parah, sehingga mereka harus berusaha untuk menahan darah yang terus mengalir. Sementara itu, Risang sendiri telah berhasil mendesak ke-3 orang lawannya. Meskipun harus dengan meningkatkan kemampuannya. Para bebahu yang tidak lagi harus bertempur dengan lawan yang terlalu banyak, mulai mendesak lawan mereka pula. Meskipun ada juga 1-2 di antara mereka yang terluka. Tetapi bebahu tanah perdikan Semboyan, sebagaimana para pengawalnya, memiliki kemampuan prajurit yang tangguh. Sebagian dari mereka sebelumnya adalah juga para pemimpin pengawal tanah perdikan Sembojan. Dengan demikian, maka para pedagang gelap serta beberapa orang pengikutnya bersama beberapa orang bebahu Jeruk Gede tidak dapat lagi mengingkari kenyataan. Betapapun mereka memeras kemampuan mereka dengan jumlah yang lebih banyak, namun akhirnya mereka telah terdesak dari medan. Dalam keadaan yang demikian, maka orang yang dituakan oleh para pedagang gelap itu telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya dan kepada para pengikutnya untuk dengan cepat meninggalkan medan. Demikianlah, maka para pedagang gelap itu pun segera berusaha melarikan diri bersama para bebahu Jeruk Gede. Dalam kegelapan malam, mereka telah memasuki lingkungan Jeruk Gede lebih dalam lagi untuk menjauhi perbatasan. Ketika para bebahu tanah perdikan Sembojan akan mengejar mereka, maka para pemimpin tanah perdikan itu hampir bersamaan telah mencegah mereka. Terutama Nyi Wiradana sendiri. Kita tidak perlu mengejar mereka sampai ke padukuhan-padukuhan di daerah Jeruk Gede. Dengan demikian, kedudukan kita akan menjadi lemah karena kita sudah melintasi batas meskipun kita punya alasan yang kuat, berkata Nyi Wiradana. Risang pun sependapat dengan ibunya. Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan orang-orang tanah perdikan kembali ke halaman rumah yang luas yang mempunyai pintu butulan menghadap ke perbatasan. Kita bawa kembali semua pedati. Yang sudah terlanjur memasuki daerah Jeruk Gede itu juga akan kita ambil kembali, berkata Risang. 2 orang bebahu kemudian telah memasuki daerah Jeruk Gede untuk membawa kembali pedati yang berisi bahan pangan yang sudah terlanjur menyeberangi perbatasan. Selain membawa pedati yang bermuatan bahan pangan itu, maka para bebahu tanah perdikan Sembojan itu juga membawa beberapa orang tawanan. Bahkan di antara mereka adalah para pengikut pedagang-pedagang gelap itu terluka cukup parah. Seorang di antara para tawanan itu adalah bebahu Kademangan Jeruk Gede. Sebenarnya Risang tidak ingin menahannya dan membiarkannya kembali ke Kademangan Jeruk Gede. Namun orang itu terluka agak parah, sehingga orang itu tidak dapat berjalan sendiri. Sementara itu, kawan-kawannya telah meninggalkannya di medan begitu saja. Kau dapat memilih, berkata Risang kepada bebahu itu, jika kau ingin kembali ke Kademangan, kembalilah. Tetapi jika kau tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak berkeberatan kau tinggal di tanah perdikan sampai kau dapat pulang sendiri. Biarlah aku beristirahat di sini lebih dahulu, berkata orang itu. Kami tidak berkeberatan, jawab Risang, tetapi bukan maksud kami menawanmu, jawab Risang. Aku mengerti, orang itu berdesis. Risang pun kemudian telah memerintahkan para bebahu untuk membawa para tawanan dan orang-orang yang terluka ke padukuhan induk. Mereka yang tidak lagi dapat berjalan, telah dibawa dengan pedati yang masih tersisa di halaman rumah yang tuas itu. Sementara itu, para pemimpin tanah perdikan itu masih akan tinggal untuk berbicara dengan pemilik rumah itu. Seorang yang terhitung kaya di padukuhan itu. Ketika Risang, Nyi Wiradana dan yang lawan memanggil pemilik rumah itu untuk duduk bersama di pendapa, maka wajah orang itu menjadi pucat. Maaf Kisanepa bahwa kamilah yang telah mempersilahkan Kisanepa,
Bukan sebaliknya meskipun rumah ini adalah rumah Kisanepa, berkata Nyi Wiradana. Akulah yang mohon ampun, sahut Kisanepa, aku sudah merasa bersalah. Nanti dulu, sahut Jatiwulung, jangan seperti sulung masuk ke dalam api. Menyurupkan kepalanya seperti itu. Kita belum membicarakan persoalan yang gawat ini. Kita baru berbicara tentang unggah-ungguh. Ya, Ki Jatiwulung, sahut orang itu. Nah, sekarang duduklah dengan baik, berkata Risang, kita akan berbincang dengan baik pula. Aku mohon ampun, berkata orang itu pula tanpa menghiraukan penjelasan Risang. Risang tidak mengulanginya lagi. Tetapi kemudian ia justru bertanya, apa yang sudah terjadi di sini, Kisanepa? Ternyata Kisanepa tidak berusaha untuk ingkar. Ia sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berbohong. Karena itu, maka katanya kemudian, tempat ini telah menjadi penampungan bahan pangan yang akan disusupkan keluar tanah perdikan. Kau sadar akan hal itu Kisanepa? Bertanya Nyi Wiradana. Kesadaran itu datang terlambat. Baru ketika tempat ini disergap, aku merasa betapa besar kesalahanku terhadap kampung halamanku ini. Risang yang mengangguk-angguk itu pun kemudian berkata, selama ini kami tidak dapat mengenali jejak Kisanepa. Namun akhirnya jejak itu dapat kami telusuri juga. Tetapi seperti Kisanepa, kami pun ternyata telah terlambat. Tidak, belum terlambat. Bahan pangan itu masih ada di sini. Bukankah pedati-pedati itu dapat dihentikan di perbatasan dan kemudian dibawa kembali? Kali ini memang belum terlambat, Kisanepa. Tetapi apakah usaha untuk menyusupkan bahan pangan baru dilakukan kali ini? Bertanya Risang. Kisanepa tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Apakah Kisanepa juga pernah mendengar tentang dua orang keluarga kita yang terbunuh? Bertanya Risang pula, wajah Kisanepa tunduk semakin dalam. Sedangkan Risang masih bertanya, apakah Kisanepa juga pernah mendengar bahwa usaha yang kau lakukan ini telah menggoyahkan segi kecintaan anak-anak muda kepada kampung halaman mereka? Beberapa orang pengawal yang seharusnya menjaga agar usaha penyusupan ini tidak terjadi, justru telah terlibat di dalamnya. Sehingga dengan demikian maka usaha untuk menelusuri jejak Kisanepa dan para pedagang gelap itu menjadi sangat sulit. Segala usaha untuk menjebak para pedagang gelap itu selalu gagal, karena para pengawal yang harus melakukannya sudah terbius oleh keping-keping uang. Tubuh Kisanepa menjadi bergetar. Kata-kata Risang itu bagaikan duri-duri tajam yang menusuk jantungnya. Kisanepa, berkata Risang selanjutnya, kami terpaksa untuk sementara menguasai rumah Kisanepa. Pada saatnya tentu akan kami kembalikah. Kami masih memerlukan banyak keterangan tentang perdagangan gelap ini. Sementara itu, kami akan membawa Kisanepa ke padukuhan induk dan untuk sementara Kisanepa akan berada di sana. Aku mohon ampun, aku memang bersalah, bersiaplah Kisanepa, mungkin ada yang akan kau bawa. Sebaiknya kau minta diri kepada keluargamu. Kisanepa memang tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan perintah itu. Di hari berikutnya, maka tanah perdikan Sembojan menjadi sibuk. Atas nama kepala tanah perdikan Sembojan, Gandar memanggil para pengawal yang telah terlibat dalam perdagangan gelap itu untuk menyerahkan dirinya. Kami sudah mengetahui semua orang yang terlibat dalam perdagangan gelap itu. Namun kami masih belum akan melakukan penangkapan. Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka yang terlibat untuk menyatakan diri dengan sukarela. Namun jika batas waktu sepekan sudah dilampaui, maka terhadap mereka yang tidak mentaati perintah ini akan diambil tindakan tegas, berkata Gandar kepada para pemimpin kelompok pengawal tanah perdikan Sembojan, terutama yang bertugas di sisi utara tanah perdikan itu. Para pengawal itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Satu demi satu mereka datang untuk menyerahkan diri mereka. Dengan menyesal mereka mengaku bahwa mereka telah terlibat dalam perdagangan gelap dengan orang-orang Kademangan Jeruk Gede. Gandar yang bertugas untuk menerima penyerahan itu dibantu oleh beberapa bebahu padukuhan, tidak menahan mereka. Mereka diberi kesempatan untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing. Namun Gandar memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan padukuhan mereka. Setiap saat kalian kami perlukan untuk memberikan keterangan dan kesaksian, berkata Gandar kepada mereka. Bahkan pengawal yang sengaja ditahan Gandar di antara mereka yang terlibat itu pun telah datang pula untuk menyerahkan dirinya.
Tugas para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan selanjutnya adalah mencari keterangan tentang perdagangan gelap itu dari orang-orang yang dapat ditangkap. Bebahu Kademangan Jeruk Gede yang tertangkap itu ternyata tidak mempersulit para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan. Ia menjawab segala macam pertanyaan sesuai dengan yang diketahuinya. Dari bebahu itu pula, Risang mengetahui bahwa memang sudah ada hubungan antara Jeruk Gede dan beberapa pedagang yang memanfaatkan keadaan yang panas antara Madiun dan Mataram. Kebutuhan bahan pangan yang sangat banyak bagi prajurit-prajurit yang bertimbun di Madiun memberi kesempatan kepada mereka untuk menjaring keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun satu hal yang mendapat perhatian khusus dari para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan adalah keterangan bebahu Jeruk Gede itu, bahwa jika terjadi persoalan antara Jeruk Gede dan Tanah Perdikan Sembojan, maka sekelompok prajurit Madiun akan bersedia melindungi Kademangan Jeruk Gede. Janji itulah yang agaknya membuat Ki Demang dan para bebahu Jeruk Gede terjerumus ke dalam perdagangan gelap itu, berkata Risang kepada ibunya yang mengikuti setiap perkembangan keadaan dengan saksama. Dengan demikian, kau harus semakin berhati-hati Risang. Persoalan ini akan dapat berkembang menjadi persoalan yang gawat. Jika kau memandang perlu, maka kau dapat melaporkan persoalan ini kepada para pemimpin di Pajang. Sebab persoalannya bukan sekedar perdagangan gelap, tetapi sudah menyangkut persoalan dalam hubungannya dengan permusuhan antara Pajang dan Madiun, berkata ibunya. Tetapi aku akan mencoba mengatasi persoalan ini ibu. Baru jika persoalannya benar-benar berkembang menjadi semakin gawat, aku akan melaporkannya ke Pajang, jawab Risang. Aku setuju Risang. Tetapi sejak semula kau harus menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan yang gawat. Karena itu, maka kau harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Ya ibu, nampaknya persoalannya memang tidak akan berhenti sampai sekian, jawab Risang. Demikianlah, maka Risang justru semakin berhati-hati menghadapi Kademangan Jeruk Gede. Beberapa hari setelah usaha penyusupan itu digagalkan, maka Ki Demang di Jeruk Gede sendiri telah datang menemui Risang untuk membicarakan tentang bebahunya yang ada di Tanah Perdikan. Kau culik bebahu Kademangan kami, berkata Ki Demang. Aku mohon agar Ki Demang mau melihat kenyataan, sahut Risang. Kenyataan yang mana? Bertanya Ki Demang. Bebahu Jeruk Gede itu akan dapat bercerita, kenapa bebahu itu akan berada di sini? Jawab Risang. Kau tentu sudah mengancamnya, sehingga ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jawaban sebagaimana kau kehendaki agar kami tidak dapat melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Seandainya kau tetap tidak percaya kepada bebahumu sendiri, itu adalah persoalanmu. Tetapi seandainya ia takut ancamanmu, maka nanti, jika orang itu sudah berada kembali di rumahnya, bertanyalah kepadanya. Ia tentu kena pengaruh sihirmu atau pengaruh ilmu iblismu. Kau tentu juga mengancamnya, jika ia akan mengatakan yang sebenarnya, berkata Ki Demang. Ki Demang, berkata Risang dengan nada berat, kenapa Ki Demang menjadi kasar? Kita sudah lama saling mengenal, kita sudah lama berhubungan. Kaulah yang lebih dahulu bersikap kasar. Kau culik bebahuku dari lingkungan Kademanganku sendiri. Bukankah itu perbuatan kasar? Kau lihat sendiri hal itu? Bertanya Risang. Aku punya saksi, jawab Ki Demang. Aku juga punya saksi. Jika saksi Ki Demang penghuni Sekademangan, maka saksiku penghuni Setanah Perdikan yang jumlahnya lebih banyak. Aku tidak akan berbicara tentang banyak hal. Serahkan kembali bebahuku itu. Tanpa kau minta, aku sudah melepaskannya sejak ia berada di Tanah Perdikan ini. Tetapi karena luka-lukanya, maka ia minta lukanya disembuhkan lebih dahulu. Omong kosong, apapun yang kau katakan, aku minta orangku itu. Risang menarik napas panjang, ia berusaha untuk mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun bagaimanapun juga sikap Ki Demang itu tidak dapat diterimanya. Dengan nada tinggi Risang bertanya, Ki Demang. Yang Ki Demang kehendaki, bebahu Kademangan Jeruk Gede itu saja atau semua orang yang telah aku tawan di sini termasuk para pedagang gelap itu beserta orang-orangnya? Ki Demang justru menjadi ragu-ragu. Dipandanginya wajah Risang yang nampak bersungguh-sungguh. Tetapi Ki Demang tidak segera mengerti arti tawaran Risang itu. Apa maksudmu dengan tawaranmu itu? Bertanya Ki Demang kemudian dengan ragu-ragu. Dengan tegas Risang pun kemudian berkata, Ki Demang. Tidak seorang pun yang akan aku lepaskan sebelum persoalan ini benar-benar selesai. Wajah Ki Demang menjadi tegang, ia melihat sikap Risang yang tiba-tiba berubah.
Apalagi sorot mata Risang itu pun seakan-akan telah memancarkan cahaya api kemarahan. Namun Ki Demang tidak ingin menunjukkan getar di dadanya yang menjadi semakin cepat. Karena itu Ki Demang itu masih berkata dengan tantang, "Bukankah kau mengatakan bahwa tanpa aku minta kau akan melepaskannya? Nah, sekarang serahkan orang itu kepadaku. Aku hanya memerlukan bebahuku itu." "Tidak, aku berubah pikiran. Aku tidak akan melepaskan seorang pun termasuk bebahumu itu. Ia sudah terlibat dalam perdagangan gelap. Semua pihak yang tersangkut harus mempertanggungjawabkannya," berkata Risang dengan suara bergetar. "Jadi haruskah perkataanmu tidak dipercaya? Setiap orang dapat merubah pikirannya. Jika ia melihat langkah yang lebih baik, maka ia akan merubah langkahnya yang terdahulu." Jantung Ki Demang terasa menjadi panas. Sikapnya justru membuat hati kepala tanah perdikan Sembojan yang masih muda itu membatu. Usahanya untuk menggerta anak muda itu, justru berakibat sebaliknya. Ki Demang memang agak menyesal. Jika ia datang dan berbicara dengan baik, mungkin akibatnya akan lawan. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Harga diri Ki Demang itu tidak akan dikorbankannya. Karena itu maka katanya, "Anak muda, jika kau tidak menyerahkan bebahu kademanganku itu, kau akan menyesal." "Apakah Ki Demang mengancam?" bertanya Risang. "Ya, aku memang mengancam," jawab Ki Demang. "Jika Ki Demang akan memaksakan kehendak Ki Demang untuk mengambil bebahu itu dengan ancaman-ancaman, maka itu tidak ada gunanya. Ki Demang sudah mengenal tanah perdikan ini dengan baik, sebagaimana aku mengenal Kademangan Jeruk Gede dengan baik. Tidak, kau mengenai Kademangan Jeruk Gede hanya pada permukaannya saja. Kau tidak mengenai Jeruk Gede dalam arti yang sesungguhnya. Kau tidak melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Aku melihatnya dengan jelas Ki Demang. Aku melihat kekuatan sekelompok prajurit yang akan melindungi Kademangan Jeruk Gede. Tetapi itu tidak banyak berarti." Wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi ia masih berusaha mengguncang ketahanan hati Risang. "Aku akan membawa pulang bebahu itu." Namun jawaban Risang masih tetap, apakah Ki Demang masih melihat gunanya dengan permintaan seperti itu? Dada Ki Demang terasa menjadi semakin panas. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka ia pun segera minta diri. Meskipun demikian ia masih tetap mengancam, "Hati-hatilah anak muda. Tanah perdikan Sembojan ini tidak dapat kau anggap sebagai niat untuk mencari kepuasan bagi dirimu sendiri. Itu akan lebih baik daripada memberikan kepuasan kepadamu, Ki Demang," jawab Risang. Ki Demang menggeretakkan giginya. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun Risang ia yang berkata, "Tetapi ingat Ki Demang, jika persoalannya menyangkut Ki Demang, maka persoalan di antara kita masih belum selesai." Ki Demang memang tidak menjawab. Tetapi jantungnya rasa-rasanya akan pecah. Anak muda itu benar-benar keras kepala, ia sama sekali tidak dapat digetarkan oleh ancaman-ancaman apapun juga. Ki Demang yang gagal menakut-nakuti Risang itu, benar-benar menjadi marah, ia menganggap bahwa waktunya telah datang untuk menagih janji, agar Kademangan Jeruk Gede mendapat perlindungan. Karena itu, maka Ki Demang itu telah memerintahkan 2 orang bebahunya untuk menghubungi Senapati Madiun yang telah menjanjikan perlindungan itu. Sementara itu, Risang pun menyadari bahwa tindakannya itu akan dapat mempercepat keterlibatan para prajurit Madiun. Tetapi Risang memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun demikian, ibunya telah berkata kepadanya, "Seharusnya kau lepaskan bebahu Jeruk Gede itu." "Sebenarnya aku memang berniat demikian, Ibu. Tetapi sikap Demang itu sangat menyakitkan hati, sehingga aku telah membatalkannya." Nyi Wiradana menarik napas dalam-dalam. Anaknya memang masih muda, sehingga keputusan-keputusannya masih sangat dipengaruhi oleh gejolak perasaannya. Tetapi Nyi Wiradana tidak langsung menegurnya, agar anaknya tidak kecewa. Jika Nyi Wiradana terlalu sering menyalahkannya, maka Risang akhirnya akan menjadi selalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, Nyi Wiradana pun memperingatkan anaknya, dengan nada yang lunak, "Baiklah Risang. Tetapi berhati-hatilah. Setiap saat kita akan dapat terlibat dalam permusuhan dengan Kademangan Jeruk Gede. Tetapi bukan hanya itu, karena di Kademangan Jeruk Gede akan banyak dihuni oleh orang asing." "Orang asing?" bertanya Risang.
Ya. Prajurit-prajurit dari Madiun. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan sumber bahan pangan yang sangat dibutuhkan bagi ribuan prajurit yang ada di Madiun. Sementara daerah selatan yang subur ini akan dapat menjadi sumber bahan pangan itu. Risang mengangguk-angguk, katanya, kita akan bersiap menghadapi kemungkinan buruk itu. Jika keadaan menjadi semakin gawat, maka kau memang harus memberikan laporan ke Pajang, berkata ibunya, bukan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tetapi laporan itu perlu bagi Pajang untuk membuat penilaian menyeluruh atas pertentangan yang telah terjadi antara Mataram dan Madiun. Juga penilaian Pajang atas beberapa daerah yang nampaknya telah meninggalkan kesetiaannya kepada Pajang karena gemerincing keping-keping uang. Bersambung ke episode 234. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.